Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, ini saya lagi istirahat di Bali nih ya. Ini lagi di salah satu kafe ini di hotel di daerah Bali Selatan ya. Jadi begini teman-teman, saya mendapat info ya, mungkin infonya termasuk A1 ya, bahwa kemungkinan Bang Haji Roma calon kuat untuk Menteri Agama ya, Menteri Agama. Jadi kalau menurut saya sih bagus ya, karena beliau berdakwah itu sejak, saya masih ingat sejak saya kecil ya, saya masih SD gitu kan, beliau sudah berdakwah meskipun dengan lagu ya, tapi beliau sudah malang melintang di dunia dakwah sejak ya sudah selama sekali ya. Jadi kalau kabinet Pak Prabowo sama Mas Gibran memilih beliau untuk menjadi Menteri Agama, kayaknya ya memang sudah sewajarnya ya. Tapi gini guys ya, ini di luar perseteruan antara beliau dengan salah satu ya, mungkin beberapa yang dibilang Habib lah ya, itu bukan masalah itu ya. Karena gini teman-teman, sebetulnya kalau bagi saya pribadi ya, masalah Habib ini selesainya itu sederhana sekali, simple. Bagaimana caranya? Tes DNA itu udah. Karena begini teman-teman, ada yang misalkan oknum Habib ya, saya bilang oknum ya, yang mengatakan bahwa tes DNA itu haram. Ya, itu dasarnya dari mana ya? Jadi gini teman-teman, kita harus mulai beragama ini harus mulai cerdas ya. Nggak mungkin sesuatu yang itu sains ya, itu akan menyalahi hukum-hukum Islam. Karena apa? Itu sudah sunatullah guys. Jadi kayak tes DNA ini malah ada beberapa fatwa dari ulama di Mesir untuk membolehkan. Dan bagi saya sendiri ya memang harus. Karena begini teman-teman ya, nanti sign ini ya, mau nggak mau itu suatu saat akan bertemu dengan keyakinan agama kita. Kalau Anda baca, saya mendalami lama dulu guys ya, mendalami perbandingan agama itu lama. Kalau Anda baca buku Dr. Maurice itu ya, dia mu'alaf karena dia mengarang buku ya, dia mendalami sesuatu yang jasadnya Firaun utuh itu ternyata masih mengandung garam ya, karena dia ternyata kecebur di laut ya, di laut itu kan banyak masih kandungan garamnya tinggi guys. So, contoh hal sederhana seperti itu guys. Terus ada lagi contoh yang analog yang sederhana guys, mungkin kalian bisa mengambil iktibar pembelajaran ya. Dulu Isra Mi'raj itu kenapa orang Arab itu waktu Rasulullah bilang Isra Mi'raj itu mereka nggak percaya. Belum Mi'rajnya, Isra-nya dulu. Jadi dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu guys, zaman dulu ya, itu ditempuh dengan kuda itu 40 hari 40 malam baru sampai. Dulu kan kendaraan tercepat tuh kuda ya, makanya orang-orang Arab jahiliyah nggak percaya pada waktu Rasulullah mengatakan beliau sudah berisra mi'raj, tuh nggak percaya. Dari Isra-nya aja mereka nggak percaya gitu kan, karena dulu kendaraan tercepat tuh kuda. Kalau ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa zaman dulu itu 40 hari 40 malam pakai kuda baru nyampe. Mereka akalnya nggak nyampe gitu loh guys. Kemudian dengan berkembangnya teknologi, ya kan,
Sekarang kalau Anda naik pesawat itu guys, itu 2 jam udah nyampe. Ya sains ini kan, pesawat ini teknologi sains kan. Kebukti sekarang kan, Isra-nya dulu, Mi'raj-nya mungkin nanti suatu saat akan terbukti dengan berkembangnya sains ini. Jadi seperti itu analog yang sederhana ya. Jadi kita beragama itu harus cerdas ya, nggak boleh mengesampingkan metode-metode sains yang berguna juga ya untuk kita. Contohnya seperti itu. Nah, masalah perseteruan antara Haji Roma dan mungkin Rizik Syihab dan Bahar Smith itu kan di luar ini ya, itu urusan mungkin ada like and dislike yang tertentu ya, tapi kita nggak akan berbicara masalah itu guys. Tapi yang penting bagi saya, Bang Haji ini adalah tokoh yang sejak dulu memang sudah berdakwah ya, yang sejak dulu sudah berdakwah. Jadi mudah-mudahan ini guys, kalau beliau jadi Menteri Agama ya bagus ya, bisa memulai dakwah, karena ini kan ada strategi yang harus kita ini ya. Jadi gini guys, berdakwah dengan cara-cara yang bagus ya, jangan kita amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan cara-cara yang tidak bagus tuh ya. Itu kan ada tuh oknum-oknum tuh yang ya, saya nggak mau sebutkan namanya ya, kemana bawa pedang, bawa ini, enggak lah ya. Makanya kita harus mengaji dengan benar itu guys ya, karena ilmu agama ini, Islam ini kan diturunkan dengan syariat-syariat, dengan aturan-aturan guys. Kalau kita ingin membenarkan sesuatu yang salah, harus dengan cara-cara yang baik, tidak boleh dengan cara-cara yang salah gitu ya. Bahkan dulu kan Nabi Musa aja diperintahin untuk memperingatkan Fir'aun dengan cara yang baik kan, qaulal layyina kan, dengan kata-kata yang lembut. Jadi kalau Islam yang baik itu seperti itu guys ya. Jadi ini info A1, mudah-mudahan, kalau saya setuju banget ya, setuju banget ya, mudah-mudahan ini bisa diambil pelajaran guys ya. Kalau memang beliau terpilih ya, kita doakan beliau bisa mengemban amanah ini dengan baik dan bisa berdakwah dengan baik. Saya kira seperti itu ya guys ya. Saya akhiri, saya harus pergi ini, jadi saya lagi di Bali, lagi liburan nih guys ya. Oke, saya akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.